Perkenalkan, nama saya Hari Kristus yang dengan NIM 3223121013. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas KKNI saya, yaitu mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu saya itu Pak Ricu Sidik. Nah, sebelum kita masuk ke materi saya, ada baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang dimana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 memegang peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yang dimana proklamasi kemerdekaan Indonesia ini salah satu pertanda bahwa bangsa Indonesia ini sudah bebas dari penjajah dari negara-negara lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut, yaitu sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini saya menyajikan 3 bagian. Yang pertama itu peristiwa yang mempengaruhi, yang dimana peristiwa yang mempengaruhi itu proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi setelah lama berjuang melawan penjajah, yang dimana di sini setelah lama berjuang pada tahun dijajah pada sekitar 320 tahun yang lalu, dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam seperti Perang Dunia II. Yang kedua itu pertemuan para pemimpin, yang dimana pemimpin nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya bertemu untuk merencanakan proklamasi dan menyusun naskah proklamasi. Yang ketiga itu pelaksanaan proklamasi pada 17 Agustus, tepatnya pada tahun 1945. Soekarno dan Hatta dengan tegas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, yang menjadi tonggak bersejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia dan sekaligus penanda bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tiga tokoh yang penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu Soekarno. Sebagai pelopor dan proklamator kemerdekaan, Soekarno memainkan peran kunci dalam perjuangan dan membentuk negara Indonesia, yang dimana di sini memainkan peran kunci. Nah, di sini Soekarno sebagai kunci dari semua pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno lah yang memberikan ide-ide banyak tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu Muhammad Hatta. Bersama Soekarno adalah salah satu penting proklamator kemerdekaan Indonesia yang juga berperan dalam memimpin negara ini. Sultan Syarif yang pertama Indonesia. Syarif memberikan kontribusi besar dalam upaya membangun dan mengangkat kemerdekaan Indonesia secara internasional. Di sini saya akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di sini reaksi internasional terhadap proklamasi. Di sini saya menceritakan 3 reaksi internasional. Yang pertama itu pengakuan dan dukungan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapatkan pengakuan dan dukungan dari beberapa negara di dunia, dan sekaligus dari beberapa negara tersebut mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka, dan dorongan bagi perjuangan kemerdekaan. Penolakan dan intervensi.
beberapa negara penjajah menolak mengakui proklamasi dan melakukan intervensi untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Indonesia, memicu konflik bersenjata. Yang ketiga itu ajang diplomasi. Proklamasi juga membuka pintu negosiasi dan diplomasi dengan negara-negara lain untuk mencari pengakuan internasional yang lebih luas. Di sini peristiwa penting setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa penting setelah proklamasi kemerdekaan. Yang pertama itu agresi militer Belanda satu. Dalam upaya untuk mempertahankan koloninya, Belanda melancarkan serangan militer pada tahun 1947 sampai 1948 yang mengakibatkan perlawanan sengit dari pihak Indonesia. Yang kedua itu masuknya Indonesia pada tahun 1950. Indonesia diakui sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB yang meningkatkan status negara ini di kancah internasional. Yang ketiga itu pelaksanaan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda, menghasilkan kesepakatan yang mengakhiri peran kemerdekaan dan mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, di sini saya menyajikan beberapa masalah yang saya berikan kepada audiens saya pada saat saya melakukan pembelajaran secara daring, yang dimana problem pertama itu bagaimana masyarakat menghadapi tantangan seperti inflasi, kekurangan pangan, dan lain-lainnya, dan apa tindakan yang dapat kamu lakukan. Bagaimana perjuangan yang kedua, bagaimana perjuangan untuk meraih kemerdekaan memerlukan persatuan di antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya di Indonesia, dan apa langkah-langkah yang kamu lakukan untuk meraih persatuan. Nah, dari kedua problem masalah yang saya sediakan di PPT saya untuk bahan ajar saya untuk audiens saya, di sini mereka dapat memecahkan kedua problem masalah tersebut dengan secara jelas. Di sini makna proklamasi bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama itu semangat kemerdekaan. Proklamasi melambangkan semangat perjuangan dan kebebasan bangsa Indonesia, menginspirasi generasi muda untuk mempertahankan nilai-nilai nasionalisme, hak dan identitas. Proklamasi menegaskan bahwa kedaulatan dan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk membangun masa depan yang lebih baik. Yang ketiga itu patriotisme. Proklamasi mengajarkan pentingnya cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, memupuk rasa nasionalisme yang kuat. Nah, di dalam PPT saya ini saya membuat sedikit pesan untuk generasi muda, yang dimana tujuan saya untuk membuat pesan untuk generasi muda supaya generasi muda melihat bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh yang memperjuangkan negara Indonesia ini supaya bisa memproklamasikan kemerdekaannya tersebut. Dan di sini saya akan membacakan pesan itu. Proklamasi mengajarkan generasi muda untuk bangga menjadi warga negara Indonesia, meneruskan perjuangan dan nilai-nilai kemerdekaan, serta akan berkontribusi dalam memajukan negara yang ke arah yang lebih baik. Nah, di sini proklamasi mengajarkan generasi muda untuk bangga menjadi warga negara Indonesia, yang dimana generasi muda diajak untuk bangga menjadi generasi muda karena memiliki pahlawan atau tokoh-tokoh yang hebat untuk mempertahankan Indonesia dan meneruskan perjuangan dan nilai-nilai kemerdekaan, yang dimana pesan yang saya buat itu meneruskan perjuangan. Di sini generasi muda tidak lagi untuk berperang, tetapi di sini yaitu dengan cara belajar lebih giat dan lebih bersemangat untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah salah satu atau tonggak bersejarah dalam perjuangan bangsa ini. Melalui proklamasi, Indonesia meletakkan dasar bagi kedaulatan sebagai negara merdeka
Mari kita selalu menghargai dan memutuskan diri itu tergantung dalam proklamasi. Sekian dari bahan ajar saya. Jika ada kesalahan kata saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.